Kembali saya channel Diam Tonton akan merekap film berjudul The Black Bone. Film asal Amerika Serikat yang sayang kalau Anda lewatkan. Spoiler di depan dan selalu berhati-hati. Saya berharap kalian semua menyukainya. Film dimulai pada tahun 1978. Seorang penculik anak berantai yang dijuluki Dee Graber berkeliaran di jalan-jalan di pinggiran kota Denver. Saudara Finney dan Gwen Black tinggal di daerah itu bersama ayah mereka yang pemabuk dan pencandu alkohol. Di sekolah, Finney sering diganggu dan dilecehkan. Dia memiliki persahabatan dengan teman sekelasnya, Robin, yang menangkis para pengganggu. Seorang anak laki-laki dari sekolah lain yang dikenal Finney, Bruce, diculik oleh Graber. Gwen yang memiliki mimpi piskis seperti mendiang ibunya memimpikan penculikan Bruce dan melihat bahwa dia dibawa oleh seseorang pria di sebuah van hitam dengan balon hitam. Detektif Wright dan Miller mewawancarai Gwen, tetapi berjuang untuk mempercayai klaimnya. Graber menculik Robin serta Finney beberapa hari kemudian. Finney terbangun di ruang bawah tanah yang kedap suara. Di dinding ada telepon putar hitam yang terputus yang menurut Graber tidak berfungsi. Kemudian Finney mendengar telepon berdering dan menjawabnya. Antu Bruce tidak dapat mengingat namanya sendiri atau siapa dia ketika dia masih hidup. Memberitahu Finney tentang ubin lantai yang bisa dia lepaskan untuk menggali terowongan untuk melarikan diri. Pencarian polisi untuk Finney tidak berhasil. Graber membawa makanan Finney dan membiarkan pintu ruang bawah tanah tidak terkunci. Finney bersiap untuk menyelinap keluar, tetapi dihentikan oleh anak laki-laki lain di telepon bernama Billy. Dia menjelaskan ini adalah permainan yang dimainkan Graber, dan dia menunggu di lantai atas untuk menyerang Finney dengan ikat pinggang jika dia meninggalkan ruang bawah tanah. Billy menginstruksikannya untuk menggunakan kabel yang ditemukan Billy untuk keluar melalui jendela ruang bawah tanah. Saat mendaki, Finney mematahkan jeruji di jendela, mencegahnya memanjat kembali. Gwen bermimpi Billy diculik dan menceritakan kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Wright dan Miller berbicara dengan seorang pria eksentrik bernama Max yang tinggal di daerah itu bersama saudaranya. Terungkap Finney ditahan di ruang bawah tanah Max yang tidak dia sadari, dan Graber adalah saudaranya. Setelah pertukaran gelisah dengan Graber, di mana dia menguji kejujuran Finney, dia membuatnya seolah-olah dia akan membiarkan Finney pergi. Finney berbicara dengan salah satu korbannya, Griffin, di telepon. Griffin menunjukkan kepada Finney
kombinasi kunci dan memberitahu dia bahwa Grabber tertidur di lantai atas. Finney menyelinap ke atas dan membuka kunci, tetapi anjing Grabber memperingatkannya tentang pelarian Finney. Finney melarikan diri di jalan, tetapi ditangkap kembali. Putus asa atas upaya pelariannya yang gagal, Finney menjawab telepon untuk mendengar korban lain, seorang plang bernama Vance yang ditakuti Finney. Vance memberitahu Finney tentang ruang penyimpanan penghubung yang bisa dia lewati jika dia memecahkan lubang di dinding dan keluar melalui freezer. Di sisi lain dinding, Finney membuat lubang dengan penutup tangki toilet dan memasuki bagian belakang freezer hanya untuk menemukan bahwa pintu freezer terkunci. Telepon berdering sekali lagi dengan Robin di ujung telepon. Dia menghibur Finney dan mendorongnya untuk akhirnya berdiri dan berjuang untuk dirinya sendiri. Dia menginstruksikan Finney untuk melepas gagang telepon dan mengemasnya dengan tanah yang telah digali untuk digunakan sebagai senjata. Gwen memimpikan penculikan Vance dan menemukan properti Grabber. Dia menemukan rumah dan menghubungi Wright dan Miller. Max menyadari Finney ditahan di rumah dan bergegas ke ruang bawah tanah untuk membebaskannya, tetapi saudaranya membunuhnya dengan kapak. Polisi bergegas ke rumah yang ditemukan Gwen, tetapi ternyata kosong. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan mayat korban Grabber yang terkubur. Grabber menyerang Finney dengan kapak, tetapi Finney berhasil menjegal Grabber dengan kabelnya, menyebabkan dia jatuh ke dalam terowongan yang digali Finney, di mana Grabber mematahkan dan menjebak pergelangan kakinya di jeruji jendela yang ditempatkan di bagian bawah. Anto mengejek Grabber melalui telepon sebelum Finney mematahkan lehernya dengan kabel telepon, membunuhnya. Finney mengalihkan perhatian anjing penjaga dengan daging dari freezer dan melarikan diri dari rumah menggunakan kombinasi yang dia pelajari. Finney keluar dari rumah di seberang jalan dari kuburan di mana dia bertemu kembali dengan Gwen, dan polisi bergegas ke properti itu. Saudara kandung menghibur satu sama lain ketika ayah mereka tiba dan meminta maaf atas perlakuannya. Kembali di sekolah, Finney yang percaya diri duduk di sebelah gadis yang dinaksirnya di kelas, dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah setiap perbuatan jahat tidak akan pernah bertahan. Sepanjang waktu dan pembalasan pasti datang dengan caranya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan alur film lainnya. Saya Dem Tonton. Terima kasih dan sampai jumpa.